normalisasi basis data. Maka bisa kita artikan yang mau kita lakukan ini adalah membuat sebuah basis data yang normal. Normalisasi, kata dasarnya itu normal. Berarti ada teknik yang digunakan untuk melakukan atau membuat basis data itu supaya normal. Normal di sini bagaimana sih maksudnya? Akan kita bahas. Kita mau coba bahas dulu apa sih pengertian normalisasi. Nah, normalisasi itu adalah sebuah teknik untuk melakukan organisasi data ke dalam tabel-tabel agar memenuhi kebutuhan pemakai di dalam organisasi. Berarti normalisasi itu merupakan sebuah teknik, kan? Sama seperti irigasi. Irigasi adalah teknik pengairan. Kenapa dilakukan irigasi? Berarti ada tanah-tanah yang kering. Kenapa dilakukan normalisasi? Berarti ada sesuatu yang tidak normal atau yang tidak efisien kerjanya. Maka kalau dikatakan karena kita membahas basis data, maka kita akan menormalkan basis data yang tidak efisien. Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasi. Entiti kita sudah pelajari kemarin ya, entiti itu adalah sebuah objek, kan bisa dikatakan objek, bisa dikatakan sebuah kejadian ataupun abstrak. Jadi kita akan membahas dari dalam normalisasi ini akan menunjukkan atau mengelompokkan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan atau menyatakan tasnya dan hubungannya atau relasi. Kalau kita mau bahas normalisasi, pastikan dulu kamu sudah benar-benar memahami bagaimana konsep pemodelan, ya, konsep PR dan relation antar tabel. Nah, jadi temuan kita kali ini, ya, saya mau ingatkan kembali bagi yang belum benar-benar bisa memahami konsep dipelajari dulu, dibuka kembali materi. Supaya apa? Supaya kamu bisa memahami, supaya kita bisa melakukan proses normalisasi data. Katakan tadi di sini proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel. Berarti berdasarkan hubungannya dengan tabel atau entitas yang lain, kita bisa kelompokkan data-data itu jadi sebuah tabel yang baru. Ya. Kemudian, mengapa sih Bu perlu dilakukan normalisasi data? Kenapa kita perlu melakukan normalisasi data ya? Jawabannya seperti itu tadi, ada basis data atau data-data yang di dalam itu tidak efisien digunakan, tidak normal. Sehingga ditemukan berbagai kesulitan dalam memanipulasi data. Ditemukan berbagai kesulitan dalam memanipulasi data. Kesulitan itu apa saja? Memanipulasi itu apa saja? Manipulasi data itu seperti insert, delete, kemudian update, dan retrieve atau baca atau select. Jadi ketika kamu melakukan di dalam sebuah sistem itu, apabila ada hubungan antar tabel, ketika adanya kesulitan untuk menghapus, ubah atau menambahkan atau menampilkan data, maka perlu ditinjau kembali apakah database-nya itu sudah efisien atau belum. Nah, contoh kemarin kita sudah pernah buat database akademik ya. Ada 5 ya. Ada mata kuliah, kemudian mahasiswa, ada dosen, ada KRS dan KHS. Ada 5 tabel. Nah, kalau kita perhatikan di situ ada
ketergantungan ataupun ada hubungan antara tabel KRS dengan tabel mahasiswa. Kan kemudian mata kuliah dan KHS. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan data, kita ubah data mahasiswa, misalnya masih Sela dengan NPM 221520096. Berarti sudah ada kian datanya di dalam KRS. Kan? Nah, apabila ternyata nama si Sela ini salah, di dalam tabel mata kuliah kita ganti nama si Sela menjadi Seli. Apakah di dalam KRS juga terganti Seli menjadi Seli? Nah, itu akan memunculkan sebuah pertanyaan. Kalau dia tidak terganti menjadi Seli, kan? Padahal di data mahasiswa, di tabel mahasiswa sudah terganti Sela menjadi Seli. Maka bisa dikatakan database tersebut bermasalah. Kenapa tidak terganti? Kan? Itulah yang perlu kita tinjau kembali, apakah database tersebut sudah dinyatakan normal. Kalau masih ada ketemu kesulitan-kesulitan dalam memanipulasi data, seperti menambahkan data tadi, kemudian mendelete, update, ataupun membaca data dari dalam database, maka relasi tersebut harus dipecah kembali menjadi beberapa tabel, sehingga diperoleh database yang optimal. Untuk menghilangkan kerangkapan data atau duplikasi data, misalnya sudah ada nama si data mahasiswa tadi di dalam tabel, ada NIM-nya, ada nama, ada jenis kelamin, alamat. Jangan lagi ada muncul dengan semua atribut yang tadi, NIM, nama, jenis kelamin, alamat, muncul di tabel lain yang berelasi. Nggak boleh. Tidak boleh. Artinya, kalaupun dia berelasi, ya gunakan saja primary key-nya. Itu NPM, relasi ke dalam tabel yang lain. Gak boleh kerangkapan data seperti tadi semuanya ada NPM, nama, jenis kelamin, alamat, agama, sebagainya. Kenapa? Karena itu akan memakan yang namanya penyimpanan, media penyimpanan data. Yang ketiga, untuk mengurangi kompleksitas. Dan yang keempat, untuk mempermudah dalam memodifikasi data. Nah, sama ini tadi ya, kasih dengan manipulasi sama dengan yang pertama. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu melakukan normalisasi. Syaratnya, ada syarat. Sebuah database atau tabel dikatakan menjadi database atau tabel yang baik, efisien, ataupun normal jika sudah memenuhi 3 syarat. Apa saja syaratnya kalau sebuah database tersebut dinyatakan sebagai database atau tabel yang normal? Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau less join decomposition. Nah, maksudnya di sini adalah setelah tabel tersebut diuraikan, tahu diuraikan ya? Tahu diuraikan artinya? Dipecah-pecah. Nah, menjadi sebuah tabel-tabel yang baru, maka tabel baru tersebut bisa menghasilkan tabel semula yang sama. Artinya tabel KRS tadi kalau kita pecah-pecahkan itu kan ada kelompok datanya, ada kelompok data mahasiswa, kan kelompok data mata kuliah, nilai dan sebagainya. Kalau kita pecah itu menjadi berapa bagian, itu akan sama persis isinya dengan tabel yang berelasi tadi, yaitu tabel mata kuliah, mahasiswa, dan tabel KRS. Yang kedua yaitu terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan. Yang ketiga tidak melanggar aturan BCNF atau Boyce Code Normal Form.
Jika kriteria BCNF tidak dapat terpenuhi, maka paling tidak tabel tersebut tidak melanggar bentuk normal tahap ketiga. Nah, ini gimana maksudnya, Bu? Nah, perlu saya tegaskan bahwa bentuk-bentuk normal data ada 6 bentuk. Yang pertama itu bentuk normal tahap pertama atau first normal form. Yang kedua adalah bentuk normal tahap kedua atau second normal form. Dan yang ketiga adalah bentuk normal tahap ketiga atau dikatakan dengan third normal form. Jadi sebuah tabel atau data bisa dikatakan normal apabila setidaknya dia sudah memenuhi 3 aturan. Kalau dia memenuhi aturan keempat akan lebih bagus. Itulah syarat-syarat dikatakan sebuah tabel, sebuah data adalah tabel atau data yang saya tutup. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah contoh yaitu tabel universal. Tabel universal ini maksudnya gimana? Nah, tabel universal ini adalah sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan. Dan ini bukan merupakan tabel yang baik. Kamu bisa lihat di sini ada berapa field. Ada berapa field? Ada 10 field. Jadi ada 10 field di sini. Kalau kamu melihat, 10 field ini terlalu banyak data. Kenapa? Di situ ada berapa kelompok data yang bisa kita kelompokkan. Ada berapa atribut atau berapa field yang bisa kita kelompokkan. Menjadi berapa kelompok? Coba dilihat, diamati. Berapa kelompok? Ada kelompok mahasiswa, kan? NRP ini nomor registrasi pokok. Kalau di kita itu namanya NPM atau NIM. Ya, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Ini merupakan satu kelompok data siswa. Ya, kode kuliah dan nama mata kuliahnya serta SKS. Nah, ini kan saling berhubungan kan? Atributnya saling berhubungan ini. Antara kode kuliah, nama mata kuliahnya, dan SKS. Maka kalau saling berhubungan atributnya, dikelompokkan menjadi satu kelompok data. Sudah berapa kelompok jadinya? 2. Kemudian ada kode semester. Nah, tidak ada kelompoknya. Ada nilai huruf. Tidak ada kelompoknya. Nah, kemudian ada data dosen, nama dan alamat. Nah, ini menjadi satu kelompok, yaitu kelompok data. Jadi kalau kita lihat di sini terlalu banyak data. Kenapa? Alamat mahasiswa apakah ada hubungannya dengan atribut nama mata kuliah? Tidak ada. Kan? Nah, berarti seharusnya ini tidak perlu dimasukkan ke dalam satu tabel ini. Kan? Kalau kamu lihat alamat dosen, apakah ada hubungannya dengan nilai huruf? Tidak ada. Nah, berarti ini merupakan tabel yang salah. Kalau tidak ada hubungannya, tidak boleh digabungkan ke dalam satu tabel. Harus dilihat apakah ada keterkaitan antara setiap atribut.
tidak ada keterkaitannya, berarti ini sudah dinyatakan sebagai tabel yang atau data yang tidak normal atau tabel universal. Maka dari contoh ini kita bisa asumsikan ini harus dilakukan tahap normalisasi. Nah, itu dia. Jadi tujuannya normalisasi itu untuk apa sih? Nah, yang pertama adalah mengeliminasi redundansi atau anomali data. Jadi, kita akan mengeliminasi data-data yang tidak perlu di dalam satu tabel. Kemudian, ya, menstruktur data agar dapat mengurangi kemungkinan data error. Yang ketiga yaitu mengurangi tempat penyimpanan data atau. Jadi perlu kita ingat kembali ya bahwa semua aplikasi sekarang itu pastilah membutuhkan yang namanya penyimpanan data atau bisa kita katakan sebagai database. Basis data itu pasti butuh media penyimpanan, ya kan? Nah, kalau kita menggunakan handphone, pasti ada media penyimpanannya, yaitu media internal kita, ya kan? Di dalam handphone. Atau kalau di handphone dulu masih ada yang pakai memory card, kan? Kalau sekarang sudah pakai cloud. Nah, itu semua media penyimpanan. Jadi kalau terlalu banyak data yang kita simpan, itu akan membutuhkan media penyimpanan yang besar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, perhatikan sebuah website yang sering kamu gunakan, misalnya website Simak Umi. Begitu banyak data yang disimpan di situ. Data mahasiswa, data dosen, data pegawai, data penggajian, data pembayaran uang, ya semuanya disimpan di situ. Nah, semakin banyak data mahasiswa atau data-data yang disimpan, maka itu akan membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Kalau misalnya terjadi perulangan yang seperti itu, ini katakanlah sudah ada di dalam tabel mahasiswa, nih, ya, nama mahasiswa dan alamat mahasiswa. Tetapi diulang kembali di dalam tabel nilai, misalnya, katakanlah ini tabel nilai. Ulang kembali di dalam tabel nilai, dipanggil alamat mahasiswanya dan alamat dosen. Secara otomatis, ini teks-teks ini kan akan memakan media penyimpanan. Ini akan memperlambat kinerja sebuah sistem. Nah, jadi keuntungan melakukan normalisasi yang pertama kali adalah mengurangi kebutuhan akan tempat penyimpanan data. Kemudian yang kedua, mengurangi dan mempercepat kinerja penelusuran. Nah, ini juga termasuk ke dalam sebuah, kamu bisa misalnya contohkan ini ke dalam sebuah website. Jika kamu membuka website salah satu e-commerce, katakanlah kita Shopee, kan? Jadi Shopee itu kan pasti punya media penyimpanan ya toh. Penyimpanannya berupa apa data-datanya yang disimpan di situ? Data teks, kan? Kemudian data apa? Ada foto, kan? Foto-foto barangnya. Kemudian apa lagi? Ada video. Misalnya kita mau buat ulasan mengenai videonya tersebut. Berarti ada banyak data yang tersimpan di dalam. Nah, ketika website tersebut akses, itu akan memakan membutuhkan kecepatan dari koneksi kamu juga. Selain dari koneksi, itu akan mengakses semua data-data yang tersimpan di dalam Shopee. Misalnya nih, kamu melakukan pencarian. Misalnya kamu cari mouse wireless. Ya, kamu cari mouse wireless. Kemudian akan diakseslah di dalam database-nya. Itu kan loading tuh. Loading, terus ada yang pernah seperti itu? Loading, terus itu salah satunya penyebabnya apa? Karena media penyimpanannya banyak.
Yang dicari mengenai wireless itu, mouse wireless itu banyak. Nah, dia akan mengakses dan melakukan kinerja penelusuran. Jadi, jangan salahkan hanya gara-gara internet. Termasuklah di situ penyebabnya adalah data yang file-file yang berat. Makanya kemarin ketika saya ajarkan membuat struktur tabel, kan seperti NPM, kan ada nama mahasiswa, ada alamat. Saya sarankan kan itu harus benar-benar sesuai dengan isiannya, ya kan? Kalau NPM hanya ada 9 karakter, jangan kamu buat tipenya itu varchar isinya 225 karakter. Ya kan, ngapain? Itu akan memakan disk space atau memakan tempat penyimpanan. Kalau memang NPM itu hanya ada 9 karakter, berarti size-nya itu atau length-nya itu ya buat 9. Kalau memang nama tidak pernah ada sampai 100 karakter, ya jangan kamu bikin varchar 100. Gitu. Bisa dipahami kan? Karena database ini pasti kan tempat penyimpanan data, mempengaruhi penelusuran kinerja yang lebih cepat. Begitu juga dengan normalisasi tadi, ya kan? Kalau kita tidak menormalkan tabel yang ini akan muncul di dalam tabel yang lain juga ini. Alamat dosen, alamat mahasiswa akan muncul di tabel lain, padahal ini sudah ada di dalam tabel mahasiswa. Ini sudah ada di dalam tabel dosen, tapi dipanggil lagi. Boleh dipanggil lagi, tapi memang harus benar-benar dibutuhkan. Nah, apakah alamat ini dibutuhkan di sini? Tidak. Kan? Apakah alamat dosen ini dibutuhkan di sini? Tidak. Maka jangan dibuat. Supaya apa? Supaya penyimpanan kita tetap minimal dan kinerja penelusurannya juga lebih cepat ketika dalam mengakses sebuah basis data. Sampai di situ bisa dipahami? Nah, yang ketiga ini juga tadi untuk meningkatkan integritas data. Nah, ini tadi ya bentuk-bentuk normal ada 6 bentuk. Pertama, kedua, ketiga, BCNF, 4, dan 6. Jadi kita mau lihat ya, untuk menyelesaikan bentuk-bentuk normal ini, yang pertama kali kamu lakukan adalah kamu harus memahami keterkaitan antar atribut. Seperti ini tadi ya, ini tabelnya tadi kan atributnya ada NPM, nama mahasiswa, alamat, kode. Nah, apakah ada keterkaitan ini semua? Nah, itu yang mau kita analisa supaya bisa kita melakukan normalisasi. Jadi, di dalam fungsional dependensi ini atau keterkaitan antar atribut, kita perlu ketahui, ini misalnya notasinya seperti ini. A, kita katakanlah atribut NPM. B, katakanlah atribut nama mahasiswa. Jadi, secara fungsional, A dapat menentukan B. Betul nggak? Secara fungsional, NPM dapat menentukan nama mahasiswanya siapa. Benar nggak? Iya. Atau si B, nama mahasiswa itu tergantung pada NIM-nya. Ketika kita melakukan pencarian nama, kan, maka langsung kita ketahui bahwa si nama ini, nama si Sela adalah NPM-nya 221520096. Atau bisa kita juga cari, misalnya kita cari NPM 221520096, maka ini NPM ini bisa menentukan siapa nama mahasiswa. Berarti bisa kita pastikan bahwa si nilai A sama dengan nilai sama kepentingannya. Nah, jadi ya kita bisa lihat dari contoh tabel ini.
Di sini ada berapa atribut? 4. Nama mata kuliah, NPM, nama mahasiswa, dan nilai huruf. Di sini ada 4 atribut. Kita akan coba analisa apakah ada keterkaitan antara 4 atribut, antara nama mata kuliah dengan NPM, antara NPM dengan nama mahasiswa, dan antara nama mahasiswa dengan nilai huruf. Nah, kita lihat ya. Pertama kali kita mau lihat NPM dengan nama mahasiswa. Tadi kita sudah bahas ya, pasti ada keterkaitannya. Karena untuk setiap NPM yang sama, maka nilai mahasiswanya juga sama kepentingan. Yang kedua yaitu, nah di sini ada penggabungan. Nah kamu lihat ini ada kurung kurawal. Berarti nilai kepentingan antara nama mata kuliah dengan NPM itu sama. Nah, ini digabungkan. Nama mata kuliah dan NPM-nya, apakah ada hubungan dengan nilai huruf? Contoh, saya keluarkan isu. NPM 221520096. Nilai hurufnya A. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Kalau misalnya admin SI menyatakan hal yang seperti NPM, halo, NPM 221520096, nilai hurufnya A. Apa pertanyaannya yang kira-kira? Gak ada. Dan itu. Iya, mata kuliah apa? Ya kan? Yang punya NPM itu pasti punya banyak mata kuliah yang diambilnya. Nah, sekarang nilai huruf A ini untuk mata kuliah apa? Nah, berarti ketiga hal ini adalah mempunyai keterkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya antara nama mata kuliah dengan NPM. Apa hubungannya nama mata kuliah dengan NPM? Gak ada. Kan? Nama mata kuliah dengan NPM. Gak ada kalau tidak mempunyai ketergantungan juga dengan nilai huruf. Apa hubungannya nilai huruf dengan NPM kalau tidak mempunyai ketergantungan juga dengan mata kuliah? Karena atribut nilai huruf tergantung kepada nama mata kuliah dan NIM secara bersamaan. Jadi ini nggak boleh dipisahkan kalau menyangkut dengan nilai huruf. Karena dia punya ketergantungan secara bersama. Dalam arti lain, nama mata kuliah dan NIM yang sama, maka nilai hurufnya juga sama. Kalau ketemu di sistem basis data untuk NPM 221520096, maka nilai hurufnya adalah A. Jadi seperti itu. Ada keterkaitan nama mata kuliah NPM beserta dengan nilai. Tidak boleh bisa dipahami. Kita masuk ke cara pembuatan normal. Ada syaratnya. Nah, syarat untuk melakukan bentuk normal pertama yaitu semua atribut dalam tabel haruslah yang terkecil, tidak bisa dibagi-bagi. Contoh alamat, kan? Tadi alamat. Alamat ini apakah perlu kita bagi lagi? Misalnya alamat untuk jalannya dan alamat untuk kode posnya. Apakah perlu kita bagi-bagi seperti itu? Perlu kan? Tidak ada kepentingannya untuk data
mahasiswa, kita bukan mau kirim paket, kan seperti itu, ya kan? Jadi berarti sudah pas. Ya. Adalah mana tadi? Atribut haruslah yang terkecil, tidak bisa dibagi-bagi. Yang kedua, setiap baris harus unik. Setiap baris, setiap row, setiap record harus punya primary. Yang ketiga, punya keuntungan ketika kita melakukan bentuk normal tahap pertama. Yang pertama kali adalah mudah untuk melakukan atau mencari ataupun mensortir data. Kemudian lebih berskala dan setiap baris dapat diidentifikasi untuk melakukan update. Nah, itulah dia keuntungan untuk melakukan bentuk normal tahap pertama. Nah, jadi gimana caranya, Bu? Nah, caranya yang pertama kali adalah kamu harus melakukan eliminasi kolom yang sama. Wah, tabel. Eliminasi, apa arti eliminasi? Membuang ya, buang, menghapus. Kan? Berarti kita hapus, kita pindahkan, kita keluarkan kolom yang sama dalam sebuah tabel. Kemudian yang kedua, buat tabel yang berbeda untuk setiap kelompok yang datanya berhubungan. Dan identifikasi setiap baris dengan kolom yang unik menggunakan kunci primer. Nah, jadi kita bisa lihat contoh ada sebuah tabel di sini. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat ada berapa atribut. Yang ini 5. Apakah dari 5 atribut ini ada atribut yang sama? Apakah dari 5 atribut ini ada atribut yang sama? Atributnya yang dilihat, dan isinya. Apakah ada atribut yang sama? Apa atributnya? Iya, hobi. Jadi kalau kita sudah lihat ada yang sama, apa dikatakan tadi? Eliminasi kolom yang sama pada sebuah tabel. Berarti apa kita butuhkan di sini 3 atribut kalau bisanya kita gabungkan menjadi 1? Kan? Nah, berarti hobi 2 dan hobi 3 kita eliminasi. Lalu gimana isinya, Bu? Ya, satukan ke dalam field ada 1 atribut hobi. Ya kan? Kenapa kita mesti pisahkan? Padahal di dalam 1 atribut dengan tipe data teks bisa kita buat ribuan karakter. Ya? Nah, ini kita eliminasi di akan menjadi 1 field. Ya. Oke. Kemudian tahapan yang kedua. Nah, di sini katakan apa? Cara yang kedua, buat tabel yang berbeda untuk setiap kelompok data yang berhubungan. Berarti di sini ya, di dalam tabel ini nanti mau kita pecah lagi menjadi 2 tabel. Kita lakukan dekomposisi. Kita lihat di sini ada kelompok data. Kelompok data ini bisa kita pecah menjadi sebuah tabel siswa. Inilah dia NPM dan nama. Kemudian bisa kita pecah lagi menjadi tabel yang kedua yaitu tabel hobi. Ada NPM dan hobi. Tapi Bu, kan di dalam sebuah tabel itu primary key kan tidak boleh sama. Nah, sementara ini NIM muncul lebih dari 1 kali. Berarti ini NPM ini di dalam tabel hobi nggak boleh kamu jadikan ini primary key. Ya, nggak boleh kamu jadikan ini ke dalam primary key. Kalau lebih dari 1 kali muncul. Jadi gimana ngatasinya, Bu? Berarti kamu harus tambahkan di sebelah kirinya 1
atribut ID hobi atau kode hobi. Ya, berarti seperti itu. Bisa dipahami? Ya, karena tadi kita cerita di dalam sebuah primary kan nggak boleh muncul lebih dari satu kali. Nah ini dengan NPM yang sama ada 3 kali muncul, ada 2 kali, ada. Maka nggak boleh kamu jadikan primary key di dalam tabel hobi. Kamu buatlah hanya satu field baru yang menjadi primary itu. Oke, di dalam tabel mahasiswa tetap saja kamu gunakan NPM. Oke. Jadi kalau kita lihat seperti itu, kan sudah ada tadi di sini sebelah sini ada ID hobi, sini ada NPM, di sini NPM, maka bisa kita asumsikan bahwa di dalam tabel mahasiswa dan tabel hobi adalah saling berhubungan. Kan di sini dia sebagai foreign key, ini sebagai primary key. Bisa dipahami? Nah ya, hanya tadi saya bilang harus paham dulu konsep relasi. Ya, oke. Yang kedua, contohnya ini adalah komposit. Kalau yang tadi dekomposisi. Nah ya. Jadi tabel jadwal kuliah. Di sini ada sebuah tabel jadwal kuliah. Ada berapa atribut? 5 atribut. Di mana nilai pada atribut jadwal? Nah, ini atribut jadwal ya, berisi gabungan antara hari dan jam. Nah, kalau jadwal kita juga seperti itu kan, ada hari Rabu jam 08.30 sampai jam 11.00. Terus di bawahnya ada lagi hari Rabu jam 11.00. Berarti jadwal itu isinya ada hari dan jam. Nah, kalau kita asumsikan hari dan jam memegang peranan penting dalam sebuah sistem basis data, maka atribut jadwal ini tadi harus kita pisahkan, kita potong menjadi 2, jadwal hari dan jadwal jam. Jadwal hari di sini atribut hari berarti hanya menampung harinya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau jadwal jam itu menampung jam berapa, 08.30 sampai 11.00. Kalau 3 SKS, kalau 2 SKS jam 08.30 sampai 10. Nah, seperti itu. Ya, jadi jadwal ini kita pecahkan menjadi 2, yaitu menampung hari dan menampung jamnya. Jadi ada berapa atribut kalau sudah dipecahkan? Ada 6 atribut. Nah, itulah dia. Yang kemudian, ya, kalau sudah paham sampai untuk normal pertama, sudah paham? Untuk normal pertama tadi sudah paham? Jadi kalau sudah paham bentuk normal pertama, berarti kamu bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap normal kedua. Syaratnya untuk melakukan normal kedua, kamu sudah harus memenuhi bentuk normal pertama. Tabelnya tadi harus sudah memenuhi bentuk normal pertama. Dan semua atribut selain primary key secara utuh mempunyai keterkaitan antar tabel. Keterkaitan antar atribut kepada primary. Ada keterkaitan antara atribut dengan primary key yang ada di dalam tabel. Contoh seperti ini tadi kan. Nah, hobi punya keterkaitan dengan atribut NPM. Hobi punya keterkaitan dengan NPM, maka bisa kita pecahkan lagi tabelnya menjadi tabel hobi. Seperti itu dia. Ya, kemudian yang kedua, sebuah tabel tidak memenuhi
normal kedua. Apabila ada atribut yang ketergantungannya bersifat sementara atau sebagian. Yang ketiga, jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, atribut tersebut harus dipindahkan atau dihilangkan dari tabel. Eliminasi kalau memang tidak punya ketergantungan primary. Kita coba lihat di sini ada keuntungannya. Yang pertama dan yang kedua sama seperti yang tadi, yaitu meningkatkan efisiensi penyimpanan dan mengurangi kebutuhan. Nah, cara bentuk normal kedua, nah di sini bisa kita lihat ada 3. Yang pertama, kamu sudah harus memenuhi syarat bentuk normal pertama. Nah, tadi sudah paham. Yang kedua, hapus subset data yang digunakan untuk baris berganda pada tabel dan tempatkan pada tabel yang terpisah. Jangan sampai 2 kali muncul. Kemudian, buat hubungan antar tabel baru dan tabel-tabel pendahulunya menggunakan kunci tamu, foreign key. Kamu bisa lihat ketika kamu mau melakukan normalisasi, ingat selalu tahapan yang pertama adalah mencari keterkaitan antar tabel. Nah, mencari keterkaitan antar atribut. Di sini kamu bisa lihat ada berapa atribut? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 atribut. Dari 7 atribut ini kita akan lihat analisa apakah semuanya mempunyai keterkaitan antar atribut. Tidak memenuhi tahapan kedua. Kenapa? Karena di sini ada 2 yang dianggap sebagai primary. Ya, antara NPM mahasiswa dan mata kuliahnya. Jadi kita mau lihat ketergantungan antara NPM mahasiswa ini, kode mata kuliah ini, dan yang lain. Sekarang kamu bisa tengok di sini. NPM dengan kode mata kuliah mempunyai nilai yang sama. Kan? Mempunyai nilai yang sama. Apakah NPM dan kode mata kuliah punya ketergantungan dengan nama mahasiswa? Coba dilihat, apakah NPM mahasiswa punya ketergantungan dengan kode mata kuliah? Oke, dijawab tidak. Kemudian, apakah NPM dan kode mata kuliah punya keterkaitan dengan alamat? Oke, dijawab tidak. Apakah NPM dengan kode mata kuliah punya keterkaitan dengan nama mata kuliah? Oke, dijawab ya. Apakah NPM kode mata kuliah punya keterkaitan dengan SKS? Apakah NPM dengan kode mata kuliah punya keterkaitan dengan nilai huruf? Jadi berdasarkan keterkaitan yang kalian bahas tadi, yang kalian jawab tadi, perlu didekomposisi atau dipisahkan menjadi beberapa tabel agar memenuhi syarat tahapan kedua. Inilah dia. Tadi hubungan antara mahasiswa dengan kode mata kuliah dengan nilai huruf. Kan ada keterkaitannya. Jadi NPM si ini, kode mata kuliahnya ini, nilai hurufnya adalah A. Berarti ada ya, ada keterkaitannya. Maka kita katakan sebagai fungsional dependensi 1. Kemudian mahasiswa, NPM mahasiswa. Kan?
dengan alamat mahasiswa dan nama mahasiswa. Ada keterkaitannya? Ada. Ya, maka itu kita katakan sebagai fungsional dependensi. Kemudian kode mata kuliah dan nama mata kuliah dan SKS. Ya, kita katakan sebagai fungsional dependensi. Nah, dari ketiga keterkaitan ini FD1, FD2, dan FD3, maka kita bisa menghasilkan beberapa tabel, 3 tabel. Kalau keterkaitan yang pertama langsung kita buat, yaitu tabel nilai. Karena menampung nilai huruf, kode mata kuliah, dan nama NPM mahasiswa. Kemudian fungsional kedua, ini ada keterkaitannya antara NIM, nama, dan alamat. Maka itu langsung kita buat dalam tabel, membentuk sebuah tabel mahasiswa. Kalau kita lihat lagi fungsional dependensi 3, membahas mengenai kode mata kuliah. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, itu saling keterkaitan kan? Nah, kita buatlah itu membentuk sebuah tabel, nama tabel mata kuliah. Maka sampai di situ selesailah tahapan yang itu. Kita sudah membagi tabel tersebut menjadi 3 tabel. Bentuklah tabel nilai, tabel mahasiswa, dan tabel mata kuliah. Tabel-tabel tersebutlah yang dikatakan sudah memenuhi syarat, yaitu bentuk normal ke. Bisa sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham semua? Oke, berarti sampai disitulah pertemuan kita hari ini. Akan kita lanjut tahapan-tahapan selanjutnya di pertemuan-pertemuan. Oke? Nah, jadi silakan dihidupkan sebentar kameranya. Dua SIC, SG, hari Rabu. Ada 31 mahasiswa. Nah, kemarin di UTS sudah selesai semua pembayaran uang kuliahnya. Halo? Oke lah, saya capture sebentar ya. Snipping.
Minggu depan kita libur ya? Coba dilihat di kalender apakah tanggal merah? Karena minggu depan tanggal 1 Juni tanggal merah. Bukan. Tanggal 1 Juni itu Pancasila. Tanggal merah. Ada pertemuan pengganti lah ya ke komtingnya. Hari apa nanti kabari ke saya ya. Oke. Terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Di jam 11 silakan join dengan kakaknya Kak Kristina. Oke, selamat pagi.